Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah rangkuman uji peluncuran Starship Test Flight 6. Setelah kurang lebih sebulan ya dari uji peluncuran Test Flight 5 yang dilakukan pada 13 Oktober bulan lalu, akhirnya kita bisa menyaksikan kembali uji peluncuran Starship Test Flight 6. Ini akan mengakhiri uji peluncuran Starship di tahun ini karena Test Flight ke-7 kemungkinan baru dilakukan di awal tahun 2025 nanti. Ini juga akan menjadi Starship generasi terakhir, karena untuk uji penerbangan berikutnya juga akan menggunakan Starship generasi terbaru yang memiliki banyak upgrade di sana-sini yang dinamakan Starship Block 2. Pada uji penerbangan Starship Test Flight kali ini menggunakan Super Heavy Booster 31 dan Starship 13. Starship Test Flight 6 diluncurkan dari Starbase, Texas pada 19 November 2024, kira-kira pukul 4 sore waktu setempat. Ini pemilihan waktu peluncuran dipilih tujuannya untuk melakukan evaluasi secara visual bagaimana proses soft landing di atas air dari Starship di Samudra Hindia. Untuk peluncurannya sendiri setidaknya berjalan sangat normal ya. Seluruh 33 engine dari Super Heavy Booster menyala dan mendorong Starship dengan kemampuan penuh. Ngomong-ngomong, kali ini Starship Test Flight 6 tidak kosongan ya, tapi membawa sesuatu yang dibawa, dan sesuatu itu adalah sepotong pisang. Ya, sepotong pisang inilah secara resmi tercatat menjadi muatan pertama yang dibawa oleh Starship ke luar angkasa. Mengenai pisang ini, sebenarnya sebelum peluncuran jauh-jauh hari sudah ada stiker Banana 4Scale ya di badan Ship 31 ini, dan di komunitas Starship antusias juga selalu dijadikan bahan gurauan. Tapi kita tidak menyangka kalau memang beneran bawa pisang dong, cuma sepotong lagi. Ya namanya juga triliuner nyentrik mah bebas ya. Kemudian ada pemandangan menarik juga di momen peluncuran Test Flight 6 kali ini, di mana mantan presiden dan sekaligus presiden Amerika terpilih berikutnya, Donald Trump, juga ikut hadir menyaksikan peluncuran. Ini memang atas undangan Elon Musk ya, di mana dia kan juga ikut berkampanye untuk Trump. Jadi hubungan relasi keduanya ini bisa dibilang cukup dekat. Dan juga ada rumor kalau Elon Musk ini akan masuk ke dalam pemerintahan administrasi di bawah Trump nanti. Oke, itu sebagai intermezzonya. Kita kembali ke Starship. Setelah T plus 2 menit 41 detik, prosedur pemisahan antara Super Heavy Booster dengan Starship berhasil dilakukan dengan sempurna dan langsung melakukan manuver boost backburn atau melakukan manuver kembali ke tower peluncuran, di mana operatornya juga menyatakan bahwa tower siap untuk melakukan prosedur penangkapan. Namun sampai pada prosedur pemisahan cincin adaptor atau hot stage jettison pada T plus 3 menit dan 40 detik, tiba-tiba operator menyatakan booster offshore divert. Ini artinya Super Heavy Booster dan tower peluncuran tidak memiliki kriteria yang ditentukan ya untuk melakukan catch atau tangkapan, sehingga harus diarahkan untuk melakukan soft landing di permukaan air di lepas pantai. Untuk penyebab pastinya ini masih belum ada pernyataan dari SpaceX ya, nanti kita tunggu saja berita resminya. Tapi ada kecurigaan terjadi kerusakan yang terlihat secara visual ya di tower peluncuran yang mungkin menjadi penyebab batalnya prosedur penangkapan Super Heavy Booster. Mungkin ini akibat hempasan semburan dari engine Super Heavy Booster ya. Nah, sesuatu yang rusak ini adalah tiang pemancar yang fungsinya untuk penangkal petir sekaligus sebagai tiang pemancar comms atau komunikasi ya. Bisa jadi ini suatu sistem yang terintegrasi untuk bertukar data telemetri antara Super Heavy Booster dengan tower peluncuran. Dan benar saja, pada T plus 6 menit dan 30 detik, Super Heavy Booster menjalani prosedur soft landing di permukaan air kira-kira 30 km dari tower peluncuran. Dan beberapa detik setelahnya,
lambung Super Heavy Booster akhirnya pecah dan meledak ya, akibat tumpahan bahan bakar yang tersisa dan tersulut api. Sementara itu, Starship masih dalam penerbangannya sesuai jalur dengan semua data telemetri menunjukkan kondisi yang sangat normal. Untuk Ship 31 ini ternyata ditugaskan untuk melakukan pengujian yang lebih berat ya dari Starship Test Flight 5, di mana ini ada pengurangan heat shield tile atau lempengan penahan panasnya ya. Ini dikurangi sampai dengan 2100 keping, dan juga bahannya dicampur dan dianggap lebih jelek dari standar sebelumnya. Nah, tujuan pengurangan kepingan lapisan penahan panasnya ini dan mendowngrade kualitasnya bertujuan untuk melakukan pengujian ketahanan Ship 31 terhadap re-entry yang tujuannya untuk memberi ruang di sisi kanan dan kiri Starship untuk rencana menangkap Starship pada tower seperti halnya menangkap Super Heavy Booster ya. Selain itu juga untuk mengetahui ketahanan Ship 31 sampai di mana batasnya, walaupun tes yang dilakukan ini sudah berada di luar ambang batas kemampuan. Ini berdasarkan kalkulasi dan simulasi yang dilakukan sebelumnya. Apalagi juga dilakukan pengujian angle of attack atau sudut re-entry yang lebih ekstrim. Ini menurut mereka, walaupun Ship 31 akhirnya pecah di atmosfer pada pengujian kali ini, mereka masih akan bisa tepuk tangan ya, karena hasil yang didapat sesuai dengan ekspektasi. Dan toh juga desain Starship versi ini bukanlah yang final, karena setelah ini akan ada generasi baru Starship Block 2 yang lebih panjang dan kokoh. Kira-kira pada T plus 40 menit setelah peluncuran, Ship 31 sudah mulai menyentuh atmosfer ya untuk melakukan prosedur re-entry. Terlihat ciri khas proses re-entry, badan Ship 31 menjadi glowing dan menyala dari plasma hasil dari gesekan dengan atmosfer. Seperti pada uji tes Flight 5 sebelumnya saat melakukan re-entry, terjadi percikan-percikan yang mungkin sudah diprediksi ya yang akan terjadi, apalagi ini profil tesnya lebih ekstrim. Tapi setelah lebih dari 15 menit menjadi bola plasma, Ship 31 ini terlihat tidak mengalami kerusakan yang berarti ya, tidak seperti sebelumnya yang sayapnya sampai compang-camping. Dan pada T plus 1 jam, 5 menit dan 12 detik, Ship 31 berhasil menyalakan engine-nya kembali dan melakukan manuver flip untuk mendarat secara perlahan di permukaan air. Soft landing kali ini agak beda karena dilakukan di waktu yang masih terang, sehingga drone ship kamera bernama Buoy Cam berhasil menangkap momen ini dengan jelas, dan ini akan menjadi tambahan data sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan profil pendaratan di masa mendatang. Dan tentu saja setelah berhasil melakukan soft landing, Ship 31 terguling dan akhirnya pecah lalu terbakar sambil masih mengambang di permukaan. Oke, jadi itu dia rangkuman uji penerbangan Starship Test Flight 6. Jangan lupa subscribe untuk update info teknologi antariksa lainnya. Saya Mas Astro pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.